Untuk membandel ini bagaimana Pak? Apakah akan terus diingatkan atau Ya, gimana? kita pertama masih dalam peringatan ya, secara terus-menerus, tapi tidak menutup kemungkinan kalau sudah sering berulang, ya dilakukan langkah-langkah hukum lainnya, supaya ada efek jerak juga. Pak, kajian PSBB Pak, katanya Pemkot mau mengkaji penerapan PSBB sendiri. Kita akan rapatkan nanti hari Selasa, dan kita terus mengkaji, karena ini kan kalau udah PSBB, kita maunya efektif gitu, supaya tidak sia-sia, dan ini juga memerlukan anggaran, kesiapan aparat dan kita semua, untuk yang terlebih-lebih sebenarnya masyarakatnya, disiplinnya itu yang harus ketat, sehingga PSBB bisa efektif. Pemkot sendiri punya trik Pak untuk mengefektifkan nanti PSBB ke tengah masyarakat. Kita sudah kita petakan dan kita skenariokan, cuma kan harus ada kerjasama dengan pemerintah kabupaten tangga misalnya, dan pemerintah provinsi dan unsur-unsur lainnya, karena tidak bisa pemerintah sendirian. Kalau kita sendirian bergerak sendiri ini berat. Kita untuk membuat masyarakat disiplin aja kita sudah cukup berat ya. Jadi kita memerlukan aparat yang cukup jumlahnya, terus dukungan masyarakat juga, sehingga semuanya bisa berjalan sesuai dengan keinginan. Poin-poin apa Pak yang akan diberlakukan ke masyarakat nanti PSBB Pak? Tentu Apabila kalau jadi? PSBB kan semakin ketat, kendaraan aja tidak boleh misalnya goncengan kalau bukan satu rumah. Isi dari mobil harus dibatasi. Terus yang kantin, rumah makan, restoran, semuanya harus kosong. Nah, kegiatan-kegiatan lainnya, perkantoran dan pendidikan, sekolah juga harus diliburkan. Yang paling banyak di lapangan itu adalah aparat. Nah, ini yang berat nih. Sementara kita harus memberi jaminan sosial bagi masyarakat yang tidak keluar rumah. Sekarang kita sedang mendata sekaligus membantu. Ini di lapangan masih ada rumah tindih data juga. Pak, menurut Bapak sendiri Pemkot sendiri kuat nggak Pak? Atau bisa nggak menerapkan PSBB Pak dengan? Nah, kalau kita melihat situasi, misalnya diharuskan PSBB, ya kita harus kuat, termasuk pembiayaan untuk sosial safety net-nya itu, supaya masyarakat bisa enjoy berada di rumah. Yang COVID di Kota Pontianak Ya, sendiri? kalau di Pontianak sampai hari ini yang terkonfirmasi positif masih 14 ya. Kita masih menunggu data dari pemerintah pusat. Pengalaman sekarang lebih dari 7 hari ya. Lama datangnya. Nah, kita berharap yang provinsi di rumah sakit Untan mudah-mudahan bisa cepat bisa difungsikan ya. Kalau itu bisa cepat difungsikan, kita bersyukur sekali, sehingga apabila ada warga yang reaktif PDP maupun ODP, itu bisa langsung cepat kita sampaikan ke Untan dan hasilnya pun bisa lebih cepat. Nah, tentu dengan belum bertambahnya ini, kita juga harus waspada. Kan yang sembuh udah 3 orang, terus ada beberapa yang sudah negatif, kita tunggu hasil negatifnya. Sudah ada yang sembuh gitu, walaupun ada yang meninggal 3 orang. Tetapi PDP kita bertambah menjadi 29, terus ODP juga bertambah menjadi 93. Nah, ini membuktikan Kota Pontianak ini yang ditetapkan sebagai transmisi lokal terbukti. Oleh sebab itu saya mengajak kepada warga untuk tetap menjaga jarak ya, menghindari kerumunan massa, terus tetap selalu cuci tangan, jaga kesehatan, kebersihan, supaya tingkat imun kita, tubuh kita bisa muncul dan bisa melawan virus corona ini. Berkaitan juga dengan Keamanan, yaitu Pol PP, Kapolresta dan Kodim, untuk membubarkan kerumunan warga masyarakat yang ada di warung-warung kopi, misalnya di restoran dan tempat-tempat lainnya. Nah, kita harapkan ada kerjasama lah oleh para pelaku usaha ini untuk tidak menyediakan tempat makan di tempat.